dari kalian. Dan hari ini kita akan kembali belajar prakarya dan kewirausahaan. Nah anak-anak, siang hari ini Miss akan membahas bab 2 ya, masih bab 2 dengan judul membuat alat pencernih air. Jadi hari ini Miss minta kalian simak video ini sampai akhir. Semua yang Miss jelaskan terkait dengan alat pencernih air, tolong disimak dengan baik. Dan tentunya dengan ini kalian berarti mempersiapkan diri untuk penilaian harian yang pertama di minggu ini. Nah nanti ketika kalian mengerjakan latihan soal, boleh video yang sudah Miss share itu kembali kalian lihat ya, boleh kembali kalian tonton, kalian simak, pelajari baik-baik semua materinya, dan handout yang sudah Miss bagikan juga boleh dibaca kembali ya. Oke anak-anak, mari kita sama-sama belajar melalui video ini. Tolong kalian saksikan dan kalian pelajari semua materi bab 2 lebih mendalam. Oke, selamat belajar. Pengolahan air PDAM. PDAM merupakan perusahaan milik daerah yang mengolah air baku dari sungai menjadi air yang layak dikonsumsi. Mula-mula air dari badan sungai ditampung pada sebuah tempat yang disebut intake. Volume air pada intake diatur agar debit air sesuai dengan keperluan dengan cara menutup atau membuka pintu air. Selanjutnya, air sungai dari intake dialirkan melalui saluran pipa ke Water Treatment Plant atau WTP, yaitu tempat utama pengolahan air bersih. Dalam WTP dilakukan berbagai proses, antara lain pengadukan untuk memisahkan partikel kotor, pemberian bahan-bahan penjernih, pengadukan, pengendapan, dan penyaringan. Untuk memindahkan air dari satu proses ke proses lainnya, digunakan peralatan berupa motor penarik atau pendorong. Air dari hasil setiap tahap pengolahan ditempatkan pada tempat penampungan tersendiri. Untuk proses selanjutnya melalui pipa-pipa saluran yang dirancang secara khusus. Untuk mengatur semua proses digunakan peralatan kontrol secara otomatis. Air bersih yang dihasilkan selanjutnya ditampung di penampungan akhir dan air siap didistribusikan kepada pelanggan. Penjernihan air sederhana. Proses penjernihan dengan gravitasi secara sederhana, air dari sungai disadap, kemudian masuk ke bak penampungan air. Setelah beberapa waktu, air kemudian dialirkan ke bak penyaringan pertama. Bak penyaringan tersebut terdiri dari lapisan batu dan pasir, atau bisa juga pasir silika. Air yang merembes ke kolam penyaringan pertama hasilnya akan lebih jernih, namun masih terdapat kotoran halus yang tercampur. Lalu, air hasil penyaringan tersebut dialirkan ke bak penyaringan kedua. Masih dengan bahan penyaringan yang sama, yakni batu yang lebih kecil dan pasir atau bisa juga pasir silika. Nah, hasilnya air menjadi lebih jernih dari sebelumnya, karena kotoran halus tersaring pula di bak penyaringan kedua ini. Selanjutnya, air yang telah jernih dialirkan untuk digunakan oleh kita. Proses penjernihan air dengan teknik campuran, yakni dengan memanfaatkan gravitasi, bahan kimia atau bahan buatan, dan bantuan alat lainnya. Pertama, air sungai disadap dan masuk ke bak penampungan. Selanjutnya, air dialirkan ke bak pencampuran dengan bahan kimia yang bersifat koagulan, seperti kapur, tawas, PAC, dan sebagainya. Setelah tercampur sesuai takaran, air dialirkan ke bak koagulasi dan flokulasi, yaitu proses pengadukan air yang sudah dicampur dengan bahan koagulan. Tujuannya supaya bahan kimia dan kotoran terpecah menjadi bagian yang lebih sederhana
dan terdispersi sempurna di dalam air. Dalam prosesnya, perlu bantuan pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Tujuannya supaya terjadi tumbukan antar partikel yang tercampur dalam air, sehingga dapat terbentuk gumpalan partikel lebih besar. Selanjutnya, air dialirkan ke bak penenang. Tujuannya agar kotoran yang sudah terikat oleh bahan koagulan dapat mengendap di dasar kolam. Setelah itu, air hasil endapan dialirkan ke bak penyaringan. Di sini, partikel yang lolos dari tahap pengendapan disaring dengan bahan tertentu. Selanjutnya, air yang telah bersih dialirkan ke bak penampungan air bersih. Air dari bak penampungan air bersih dipompa dan didistribusikan ke rumah-rumah untuk kita gunakan.